Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bi hadihi ila liqa'i amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat zuhur dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan juga saudara-saudaraku yang sekarang ini masih berbaring. Semoga kita semuanya diberikan kesehatan dan juga diberikan kesembuhan. Dan semoga kita yang sudah sehat ini tetap sehat. Karena dengan kesehatanlah kita bisa menikmati ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang bijak mengatakan as-sihhatu tajun ala ru'usil as-sihha, la yaraha illal marda. Kesehatan itu ibaratnya mahkota di kepala setiap orang yang sehat. Hanya bisa dirasakan nikmatnya, pentingnya sehat itu hanya bisa dirasakan oleh orang yang sedang sakit. Maka marilah kita menjaga kesehatan sebelum kita merasakan sakit. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita sudah masuk tahun baru 1446 Hijriah, Muharram. Peristiwa hijrah akan selalu kita ingat, karena dalam hijrah ini banyak sekali pelajaran. Mungkin di antara kita sudah sering mendengar kajian tentang hijrah dari berbagai aspek dan tinjauan. Pada kesempatan ini kami mencoba untuk mengenal sosok-sosok penting dalam peristiwa hijrah Nabi itu. Kemudian nanti kita ambil pelajaran dari itu. Karena betapa peristiwa ini sangat penting, di mana dengan hijrah inilah Islam berdiri sebuah institusi dan disegani sampai hari ini. Dengan peristiwa hijrah inilah Islam berkembang ke seluruh dunia sampai di tanah air. Bapak Ibu sekalian, ketika kita mendengar hijrah Nabi, barangkali yang terbesit dalam benak kita hanya ada dua orang, yaitu Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar dan Rasulullah SAW. Kita tahu beliau berdua. Tapi ternyata setelah kita membuka lembaran-lembaran sejarah, maka kita dapati betapa banyak sosok-sosok yang perannya sangat besar. Dan mungkin jika tidak ada peran-peran orang ini, barangkali peristiwa hijrah ini tidak lancar seperti yang diharapkan. Bapak Ibu sekalian, beberapa fakta-fakta dalam peristiwa hijrah ini. Pertama, peristiwa hijrah ini sudah direncanakan jauh-jauh hari, bahkan 3 tahun sebelumnya. Jadi dia bukan rencana datang secara tiba-tiba, tapi sudah dirancang sedemikian rupa, sudah terstruktur dan terencana, sehingga hasilnya pun memuaskan. Bapak Ibu sekalian, hijrah banyak melibatkan person. Jadi bukan hanya Abu Bakar dan Rasulullah, banyak melibatkan person. Proses hijrah secara bergelombang. Jadi kaum muhajirin berhijrah bukan hanya satu kemudian tapi bergelombang, rombongan-rombongan. Kemudian tidak semua kaum muslimin mau berhijrah. Ada sebagian muslimin tetap di Mekah, padahal mereka sudah diajak hijrah oleh Nabi. Ya mungkin banyak faktor, mungkin karena faktor harta, faktor keluarga, dan lain sebagainya. Jadi ada, bahkan di antara keluarga Nabi ada yang tidak hijrah. Misalnya Abbas, paman Nabi, bahkan putri Nabi Zainab bintu Muhammad SAW, beliau tidak ikut hijrah. Kenapa? Karena beliau ikut suaminya yang masih kafir saat itu.
Jadi nggak semua keluarga Nabi hijrah. Kemudian fakta berikutnya Bapak Ibu sekalian, tidak semua keluarga, tidak semua yang berhijrah itu karena Allah. Mungkin sudah sering kita dengar sabda Nabi, innamal a'malu binniyat. Amalan itu tergantung niatnya. Dihitung oleh Allah apakah itu baik, apakah amalan itu berkualitas atau tidak, dihitung dari niatnya. Kenapa Nabi mengucapkan sabda ini? Nabi dengar ternyata ada di antara yang hijrah itu bukan karena Allah, tapi karena cinta. Karena cinta kepada wanita. Sehingga Nabi mengeluarkan statement itu. Faman kana hijratu ila Allah. Barang siapa hijrahnya karena Allah, fa hijratu ila Allah wa rasulih. Maka hijrahnya adalah untuk Allah dan Rasulnya. Wa man kana hijratu ila dunya aw imra'atin yusibuha fa hijratu ila ma hajara ilaih. Barang siapa yang berhijrah karena dunia atau wanita, maka nilainya apa yang dia niatkan. Jadi ini fakta. Jadi tidak semua hijrah karena Allah. Kemudian Bapak sekalian, sosok-sosok yang terlibat. Jadi di sini banyak sekali. Mungkin nanti kita hanya sebut 2 secara rinci. Ada Mus'ab bin Umair yang sudah dikirim 3 tahun sebelumnya. Ada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ada Ali bin Abi Thalib. Ada Asma binti Abu Bakar. Abdullah bin Abi Bakar. Ada Abdullah bin Uraiqah. Ada Amir bin Fuhairah. Ada Ummu Ba'bad Al-Khuzaiyah. Ada 8 orang yang terlibat langsung dalam hijrah ini. Dan semua punya kontribusi dan peran yang sangat strategis dan sangat penting. Mulai dari peran biasa sampai peran yang sangat berbahaya. Di antara peran yang sangat berbahaya itu adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau tidur di tempat tidur Nabi ketika para pemuda Quraisy, para pencari Nabi sedang berkumpul di sekitar rumah Nabi. Kemudian malam itu Rasulullah memerintahkan Ali untuk tidur di tempat tidurnya. Kemudian beliau keluar. Ini pertaruhan nyawa. Karena setiap kali Quraisy melihat dari bilik-bilik, melihat bahwa masih ada orang, disangkanya itu Nabi. Ternyata begitu waktunya mereka masuk, ternyata tidak ada. Ternyata itu adalah Ali bin Abi Thalib. Bisa saja mereka langsung tombak, langsung tancap pisau misalnya. Kan itu nyawa taruhannya. Tapi alhamdulillah mereka tidak sempat melaksanakan, tapi dibuka dulu siapa orangnya, ternyata itu bukan Rasulullah SAW. Ali bin Abi Thalib. Kemudian Asma binti Abi Bakar. Ini seorang wanita yang sedang hamil. Apa tugasnya? Beliau mengirimkan atau membawakan bekal Nabi dan Abu Bakar yang ada di Gua Thur, yang jauhnya kurang lebih 37 km dari Mekah. Dan beliau berjalan kaki di malam yang mencekam, karena Mekah waktu itu jam malam. Siapa yang berani keluar maka diancam dengan hukuman. Tapi inilah sosok Asma binti Abi Bakar, wanita yang sedang hamil. Beliau berani membawakan bekal Nabi dan naik gunung di malam hari sendirian. Ini bukan pekerjaan yang mudah. Kemudian ada namanya Abdullah ibnu Uraiqah. Ini menarik. Si fulan ini adalah masih musyrik, belum Islam. Tapi Nabi menyewa dia untuk menuju Madinah, karena dia yang tahu jalan tikus. Beliau tahu jalan tikus menuju Madinah. Jadi Nabi itu dalam hijrah bukan melewati jalan biasa, karena pasti ketahuan kalau jalan biasa, maka jalan tikus. Yang tahu itu siapa? Abdullah ibnu Uraiqah, seorang yang masih kafir. Tapi Nabi menyewa dia. Nanti kita ambil pelajaran dari kisah ini. Kemudian ada namanya Ummu Ba'bad Al-Khuzaiyah, seorang wanita yang tinggal di tengah padang pasir. Beliau ini
tinggal di padang pasir ketika Nabi menuju Madinah kehausan di tengah jalan. Demikian hanya Abu Bakar karena perbekalan sudah habis. Jarak ke Madinah itu sekitar 500 kilo. Perbekalan habis, tidak ada apa. Alhamdulillah keduanya menemukan sebuah kemah milik seorang nenek atau seorang ibu namanya Ummu Ma'bad. Saat itu Nabi minta sesuatu, tidak ada yang bisa diberikan, tidak ada. Adanya hanya kambing betina tapi belum punya susu. Kemudian Nabi SAW minta izin kepada si pemiliknya supaya kambingnya itu diusap ya dengan tangan beliau yang suci. Diusapnya di sekitar perut kambing itu tiba-tiba berisi susu. Maka dari sini beliau bisa minum susu dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Bapak Ibu sekalian, nah, tahapan-tahapan hijrah ini memakan waktu sekitar 12 hari Bapak Ibu sekalian. 3 hari di Gua Sur. Jadi Nabi ketika mau menuju Madinah nggak langsung menuju arah Madinah, tapi ke arah selatan, arah yang berlawanan. Ini taktik. Karena saat itu semua pencari akan menuju ke arah Madinah. Ini strategi bagi Nabi SAW. Beliau memilih arah berlawanan, arah ke Yaman. Tapi meskipun demikian tetap ada datang si pencari ini. Pasukan yang mencari Nabi itu sempat datang ke Gua Sur. Sempat naik di atas gua. Sampai Abu Bakar gemetar, ya Rasulullah, seandainya mereka menoleh ke bawah pasti kita kelihatan. Pasti kita ketahuan. Tapi alhamdulillah Rasulullah menenangkan Abu Bakar, la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Jangan khawatir, Allah bersama kita. Alhamdulillah mereka tidak sempat melihat, kemudian mereka kembali. Ya. Jadi 3 hari di Gua Sur, sisanya di tengah perjalanan. 9 hari di perjalanan. Nabi sampai di Kuba itu tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin. Kemudian hari Jumat beliau melanjutkan perjalanan menuju Madinah. Sebelum sampai Madinah, ya, beliau kedapatan waktu zuhur hari Jumat. Saat itu beliau belum bangun masjid. Masjidnya sudah di Kuba, sudah ditinggalkan. Sehingga beliau sampai di tengah perjalanan, belum sampai di Madinah, hampir masuk Madinah, beliau kedapatan waktu zuhur atau waktu Jumat. Sehingga beliau berkhutbah Jumat, sholat Jumat di tengah lapang dengan alas bumi beratapkan langit, di tengah panas terik matahari. Jadi sholat Jumat pertama itu adalah di tengah lapang. Tempat titik tadi tempat Nabi sholat, sekarang dibangun masjid namanya Masjid Gumana atau Masjid Jum'ah. Yang biasa umroh itu di sebelah kiblatnya Masjid Nabawi itu ada masjid, ada Masjid Ali, Masjid Utsman, ada Masjid Umar, ada Masjid Gumana atau Masjid Jum'ah. Kecil masjidnya. Di sana dulu Nabi pernah sholat Jumat yang pertama kali. Ya, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita ambil pelajaran dari hijrah Nabi SAW ini. Ya. Pelajaran pertama adalah tujuan yang panjang harus didahului dengan perencanaan yang matang. Ini luar biasa. Misalnya kita ingin mengembangkan sayap rumah sakit Aisyah, misalnya, itu harus dibutuhkan suatu perencanaan yang matang. Tidak boleh gegabah. Perencanaan yang matang, tim yang matang, tim yang solid. Maka insya Allah suatu rencana itu juga akan mudah untuk dilaksanakan. Kemudian semua harus ikhtiar. Nabi SAW bisa saja hijrah ke Madinah sendirian, Allah yang akan menjaga. Malaikat akan mengawal, bisa. Tapi bukan begitu. Nabi ingin beri contoh. Buat setiap usaha itu harus dengan ikhtiar, harus dengan usaha, baru nanti kita tawakal. Demikian halnya kita ini ketika ingin mengobati orang yang sakit, itu ikhtiar, obat itu ikhtiar. Nanti Allah yang menentukan. Dan tidak ada rugi yang namanya ikhtiar.
Tidak ada rugi namanya ikhtiar, karena Allah Subhanahu wa taala selalu mengapresiasi semua kebaikan yang dikerjakan oleh orang Islam. Innallaha la yudhi'u ajra man ahsana amala. Allah sekali-kali tidak akan menyia-nyiakan kebaikan yang dikerjakan oleh orang yang berbuat baik. Ini semuanya ikhtiar. Tidak ada simsalabim abrakadabra, itu enggak. Semuanya ikhtiar. Ya sakit atau berobat. Ya. Kemudian sekalian, dan termasuk ikhtiar itu adalah doa. Ya, ini penting sekali. Ada juga orang yang mengandalkan obat saja, seperti orang Barat mengandalkan obat. Dia tidak tahu ada Allah di situ. Ya, pada kita umat Islam tidak. Ini obat hanya perantara yang menyembuhkan Allah. Nah, itu dia. Itu bedanya dengan orang Barat. Maka ikhtiar adalah dengan minum obat, kemudian tawakal, serahkan urusan pada Allah, dan Dia yang akan menentukan. Kalau tetap sakit tetap dapat pahala. Orang Islam sudah ikhtiar, sudah berobat, masih tetap sakit, dapat pahala, dapat ganjaran, dosanya diampuni. Ya, kan itu kata Nabi. Tidak ada sesuatu yang menimpa kaum muslimin di dunia sampai duri, kata Nabi, sampai duri yang melekat di kakinya, kecuali itu adalah penebus dosanya. Tapi memang kalau kita mau disuruh pilih mana? Ya, sakit dunia atau sakit di akhirat? Pengennya sakit di dunia orang itu. Tapi pengennya sakit dua-duanya, ya nggak bisa begitu. Harus ada yang sakit. Nggak bisa orang sakit dua-duanya, nggak bisa. Nah, habis ada yang jalan ke surga sakit di dunia. Apalagi kita yang imannya lemah, ya pasti banyak sakitnya, pasti banyak ujiannya, Bapak Ibu sekalian. Kemudian faedah lagi, Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih orang yang tepat dalam tugas yang tepat, atau the right man in the right place. Masya Allah, ini luar biasa Bapak Ibu sekalian. Contohnya, kenapa beliau memilih Abu Bakar sebagai kawan? Kenapa bukan yang lain? Abu Bakar bukan keluarga Nabi. Kenapa bukan Hamzah? Kenapa bukan Abbas? Kenapa bukan saudara yang lain? Tapi pilih Abu Bakar. Ini yang betul. Ketika Nabi SAW mencari orang penunjuk jalan, beliau memilih orang kafir. Ya, orang kafir. Ya. Kita bisa dibayangkan seandainya dia khianat, memberitahu orang ini Muhammad bersama saya, hilang, habis Nabi Muhammad SAW. Tapi itulah Nabi. Jadi masalah dunia itu tidak masalah kita berhubungan dengan orang kafir. Misalnya Aisyah ini, mohon maaf, rumah sakit punya mitra kerja, rumah sakit muslim, tidak masalah, sebatas duniawi. Jadi Nabi SAW, kata Aisyah, meninggal, beliau ya pakaian perangnya itu masih di tangan orang Yahudi sebagai jaminan. Jadi beliau butuh sesuatu, beli sesuatu beliau itu, tapi nggak punya untuk bayar. Ya, beliau bayar, beliau hanya punya pakaian perang yang dijual mahal itu. Ini jaminannya. Sampai beliau meninggal nggak sempat bayar, ya sudah. Pakaian tadi milik orang Yahudi itu. Orang Yahudi, mitranya, maksudnya dalam berhubungan itu. Jadi dalam masalah duniawi tidak ada masalah. Kita bermitra, bermuamalah, berbisnis, ya. Apakah itu jual beli, apakah itu sewa menyewa dengan orang. Bahkan sekalipun misalnya, mohon maaf, jika di antara kita ada menjadi pekerja di tempat perusahaan milik orang kafir, nggak apa-apa. Bahkan mungkin di rumah kita menyewa orang kafir. Rasulullah itu punya pembantu orang Yahudi, pembantu di rumah yang sering membawakan sandal Yahudi, bukan orang Islam. Jadi kan disewa. Jadi masalah duniawi kita tidak masalah berhubungan dengan orang non muslim. Tapi itu tadi the right man in the right place. Jadi kalau sudah bicara tentang the right man in the right place, itu sudah tidak melihat lagi agama. Ya, yang dilihat adalah integritas tentunya. Ya. Tentu kalau masih ada orang Islam, ya tentu orang Islam yang lebih baik. Kemudian Bapak Ibu sekalian, dalam prosedur ini juga keterlibatan wanita dalam urusan maha penting. Jadi jangan sampai kita punya persepsi bahwa dalam sejarah Islam ini hanya laki saja. Tidak. Ya. Dalam setiap detik, dalam setiap gerak langkah sejarah Islam itu
pasti melibatkan wanita. Tadi kita lihat bagaimana Asma binti Abi Bakar yang sedang hamil tua itu, ya. Karena begitu beliau sampai di Madinah, hanya hitungan hari beliau melahirkan. Jadi beliau ketika naik turun gunung selama 3 hari 3 malam dengan suara yang mencekam di tengah kegelapan malam, di mana jam malam masih berlaku, belum beranikan diri, tidak ada senter, lillahi ta'ala, berjalan kaki naik gunung. Dan alhamdulillah kami sudah naik gunung cukup jauh. Ya, Gunung Sur itu kalau dari lereng ke atas itu sampai 1 jam 2 jam. Itu dari lerengnya ke atas. Turunnya 2 jam, berarti 4 jam. Belum ke rumahnya di Mekah. Jadi bisa jadi 1 malam suntuk itu beliau naik kembali lagi. Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha. Bahwa keterlibatan wanita dalam sejarah Islam itu tidak bisa dipandang remeh. Dan setiap gerak langkah perjalanan sejarah ini selalu ada kaum Hawa di belakangnya. Maka orang bijak mengatakan di balik kesuksesan para laki-laki pembesar ada wanita di belakangnya. Misalnya bagaimana Rasulullah berhasil dakwah, ada Khadijah radhiyallahu anha. Ya. Demikian hanya tokoh-tokoh besar yang lain. Di mana Musa alaihissalam ada bunda. Wanita itu baik bunda, baik istri, pendamping dan seterusnya. Intinya bahwa keterlibatan wanita sangat besar dalam perjalanan sejarah Islam. Kemudian yang terakhir adalah Mus'ab bin Umair. Ini adalah seorang pemuda yang masih muda. Beliau asalnya orang kaya, Bapak Ibu sekalian. Tapi karena dia masuk Islam, orang tuanya tidak terima. Orang tuanya tidak ridho. Kata orang tuanya, kalau kau masuk Islam, lu cuti semua pakaian mewah itu. Akhirnya beliau rela bermiskin, rela menderita, rela memakai baju compang-camping, bukan mewah, asalkan bisa mempertahankan akidah. Kemudian beliau diutus oleh Rasulullah sebagai dai pertama untuk mengkondisikan Madinah agar mempersiapkan kedatangan Nabi. Jadi beliau sudah dikirim 2 tahun 3 tahun sebelumnya. Ini Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, artinya bahwa untuk melaksanakan suatu pekerjaan maha penting harus ada pengkondisian. Harus ada pengkondisian lingkungan untuk kedatangan suatu tempat. Maka inilah Mus'ab bin Umair, dan dia masih sangat muda. Dari pelajaran dari Mus'ab juga dapat kita dapat kita ambil kesimpulan bahwa persaudaraan berdasarkan akidah itu lebih utama daripada persaudaraan karena darah. Jadi kalau ada orang Islam itu saudara kita, meskipun tidak ada keluarga, tidak ada hubungan darah. Tapi ada saudara kita sepupu tapi dia non muslim, sekali lagi itu orang lain. Jadi karena kalau sudah beda agama itu sudah lain. Kalau dia bersaudara beda agama, maka tidak ada waris mewaris. Misalnya ada orang, maaf, non muslim, bapaknya non muslim, anaknya orang Islam. Ketika ayah anda meninggal, maka ananda tidak berhak mendapat warisan karena perbedaan agama. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan tahun baru ini adalah membawa kebaikan bagi kita semua. Semoga kita semua diberi istiqomah dan diberi kesehatan dan umur yang panjang, sehingga kita bisa melaksanakan tugas-tugas kita, baik sebagai seorang hamba Allah maupun sebagai seorang pekerja dimanapun kita berada. Amin ya rabbal alamin. Aqulu ma tasma'un. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.